Puji Tuhan, saudara. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan ingin mengajak saudara menaikkan satu pujian, jangan takut dan gelisah. Jangan takut dan gelisah oleh arus gelombang dunia. Percaya akan firman-Nya, sebab Yesus selalu bersama kita. Jangan takut dan gelisah bila beban menindih hidupmu. Berseru pada Yesus dalam doamu, sebab Yesus tahu yang kau rasakan. Sandarkanlah imanmu pada Yesus Tuhanmu. Terangilah langkahmu dengan kuasa Yesus. Hanya dalam Yesus ada kelepasan. Jangan takut dan gelisah oleh arus gelombang dunia. Haraplah dan percaya akan firman-Nya, sebab Yesus selalu bersama kita. Jangan takut dan gelisah bila beban menindih hidupmu. Berseru pada Yesus dalam doamu, sebab Yesus tahu yang kau rasakan. Sandarkanlah imanmu pada Yesus Tuhanmu. Terangilah langkahmu dengan kuasa Yesus. Hanya dalam Yesus ada kelepasan. Puji Tuhan, saudara. Kiranya yang ini boleh menguatkan, menghiburkan kita, dan menghilangkan rasa cemas, takut, khawatir yang sekarang ini dialami oleh semua orang. Saudara, pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang badai pasti berlalu. Saya tidak ingin mengatakan badai mudah-mudahan berlalu. Kita dengan iman kita mempercayai, mengimani kepada Tuhan bahwa badai pasti berlalu. Saat ini kita sedang dihadapkan badai yang besar, ya, badai yang besar sekali. Dan banyak yang meskipun orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kadang-kadang ya, iblis memberikan perasaan takut, cemas, ya, khawatir akan badai yang
menimpa dalam kehidupan semua orang saat ini. Tapi saudara, kita akan lihat di dalam firman Tuhan. Kita akan melihat dalam Alkitab, ya, apa yang harus kita lakukan supaya badai cepat berlalu. Kita akan lihat contoh-contoh dalam Alkitab supaya apa yang mereka kerjakan sehingga badai yang mereka hadapi, yang mereka alami itu segera berlalu, cepat berlalu. Nah saudara, kita menghadapi badai bukan hanya kita yang hadapi sekarang virus ya, yang menakutkan, mengkhawatirkan, tetapi saya kira sebelum ada badai virus ini, kita semua yang masih hidup di dalam dunia ini tidak terlepas dari badai. Tidak terlepas dari badai. Badai itu merupakan badai apapun ya, bukan hanya penyakit. Badai ya, persoalan, badai beban yang berat, badai apa saja yang kita merasa menekan dalam kehidupan kita seperti badai yang besar ya, yang kita ini tidak bisa mengatasi. Nah saudara, kita akan lihat dalam Alkitab ya, apa yang harus kita lakukan, dan kita lihat contohnya apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan orang-orang percaya dalam Alkitab yang mengalami dan atau menghadapi badai-badai yang besar. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama saudara, mereka melakukan apa yang mereka bisa lakukan, yaitu dengan iman mereka. Memang saudara, kita tidak bisa mengatasi dengan akal kita manusia. Hal yang pertama ini saya tekankan adalah dengan iman. Hanya dengan iman kita dapat mengatasi, ya. Kita dapat membuat badai itu berlalu. Tadi saya katakan badai pasti berlalu. Kita imani hal ini. Bukan hanya mungkin badai virus yang kita hadapi saat ini, tetapi badai apa saja ya. Selama kita masih berada dalam dunia ini, kita tidak terlepas dari pencobaan, persoalan yang merupakan badai. Memang badai itu ada yang kecil, ada yang besar. Nah saudara, kita lihat contohnya hanya dengan iman ya, badai yang besar segera atau cepat berlalu. Kita lihat contohnya di dalam kehidupan seorang wanita yang sakit parah ya, sehingga merupakan badai yang besar dalam kehidupannya. Kita akan baca di dalam Mazmur Markus pasal yang ke-5. Markus pasal yang ke-5. Saya bacakan mulai ayat 25. Markus pasal 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saya lanjutkan langsung ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Seorang wanita yang menderita
sakit pendarahan. Bayangkan saudara, pendarahan 12 tahun. Pendarahan 1 minggu aja sudah mungkin sudah lemah dan ketakutan. Tapi ini dikatakan 12 tahun. Kalau saya renungkan mengapa Tuhan izinkan sampai bertahun-tahun itu tidak sembuh dan tidak mati ya. Saya renungkan pikirkan inilah maksud Tuhan ya. Sampai bertahun-tahun supaya maksud Tuhan di satu saat menjadi kesaksian yang luar biasa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Badai yang sangat besar, sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Dan saat ini dia sudah mendengar yang diceritakan dalam ayat tadi, mendengar banyak tentang Yesus. Lalu dia datang kepada Tuhan, kepada Yesus, dia menjamah jubahnya Tuhan. Dia dengan iman dari seorang ibu ini yang menyatakan imannya sangat besar adalah dalam kata-kata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman yang luar biasa. Dia mengimani ada kuasa di dalam Tuhan. Jubahnya aja dia percaya kalau bisa menyembuhkan. Iman ini ditunjukkan dari kata-katanya yang menunjukkan seorang ibu itu mempunyai iman yang luar biasa. Dia mengatakan asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan ibu ini yang merupakan sakit ini merupakan badai yang sangat besar. Tapi pada waktu itu segera berlalu, segera lenyap, ya. Karena apa, saudara? Iman. Ya. Iman dari ibu ini luar biasa. Dia mengimani kekuasaan dari Tuhan. Ya. Kalau tidak mempunyai iman yang luar biasa, ibu ini tentu ada apa ya menjamah jubahnya. Ya, tidak mungkin dia sudah tidak mungkin sembuh. Dia sudah berobat kemana-mana, menghabiskan uang banyak, tetapi tidak sembuh. Ya. Apa artinya hanya menjamah jubah Yesus? Tetapi dia mengimani, imannya luar biasa. Dia mengimani kuasa Tuhan. Ya. Kuasa Tuhan dalam jubahnya pun dia mengimani ada kuasa. Ada kuasa di dalam Tuhan. Maka pada itu terjadi kesembuhan yang luar biasa. Ya dikatakan dalam ayat tadi, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, berarti sembuh penyakitnya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dia merasa sudah sembuh. Ada mukjizat. Tuhan melakukan badai yang besar dalam kehidupan ibu ini karena iman. Jadi saudara, mari kita, mungkin banyak badai yang kita hadapi atau mungkin sudah beberapa kali kita hadapi. Ada badai yang belum berlalu, ada badai yang masih menekan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar seperti mempunyai iman seperti ibu yang sakit pendarahan ini. Tidak gampang mempunyai iman seperti ini karena penyakitnya itu parah, ya. Penyakitnya parah. Di sini kita lihat karena iman, ya, badai yang menimpa dalam kehidupan seorang ibu ini berlalu, lenyap. Ya. Tuhan memberikan mukjizat kesembuhan yang luar biasa. Dalam contoh yang lain kita akan lihat iman dari seorang perwira. Katakan dalam firman Tuhan, kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8. Saya bacakan ayat 5 sampai 8. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang
menyembuhkannya. Ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Contoh yang kedua dalam kehidupan tadi seorang ibu ya, sakit pendarahan. Sekarang yang kedua dalam kehidupan seorang perwira mempunyai hamba yang sakit parah ya, sangat menderita. Ini merupakan badai ya, pencobaan, badai, masalah, persoalan yang dialami oleh seorang perwira ini. Dan dia datang kepada Tuhan minta supaya Tuhan menyembuhkan. Tetapi kalau Tuhan katakan mau datang ke rumahnya mau menyembuhkan seorang perwira ini, katakan tidak layak ya Tuhan masuk ke dalam rumahnya, dan dia katakan hanya katakan sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa iman daripada seorang perwira ini, mempunyai iman yang besar akan kuasa firman Tuhan. Ya katakan saja Tuhan, sepatah kata saja ya, bukan 10 kata, berapa kata, sepatah kata saja. Iman dari seorang bapak perwira ini luar biasa, sangat mempercayai ya firman Tuhan, perkataan daripada Tuhan. Ya, dia katakan kalau Tuhan berfirman pasti budaknya sembuh. Nah, saudara, ini merupakan iman dari seorang perwira ini ya, membuat badai segera berlalu, melakukan badai yang dialami oleh perwira ini. Sekarang saudara, apa badai apa yang kita alami? Apa saja ya, percobaan, persoalan, penderitaan, sakit penyakit, ya, masalah ekonomi, apa saja saudara yang merupakan badai-badai yang besar yang menimpa kehidupan kita. Ya. Kita sudah lihat contohnya. Saya memberikan contoh 2 orang ini saja, hanya dengan iman, ya, badai segera berlalu. Seorang perwira ini pada waktu itu langsung budaknya itu sembuh. Dalam ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Tuhan katakan, jadilah apa yang seperti perwira ini percaya. Saudara, iman percaya itu luar biasa, akan terjadi dalam kehidupan kita, melalukan segala, menghilangkan segala badai-badai apa saja yang berupa apapun yang menimpa dalam kehidupan kita, segera berlalu. 2 orang ini sudah mengalami, ya, seorang ibu dan seorang perwira, seorang bapak perwira ini mengalami mujizat pada waktu itu. Segera ya, badai itu hilang ya, karena hanya dengan iman. Ya. Ibu tadi asalkan menjaga jubahnya, ya, perwira ini katakan, Tuhan katakan saja kata-kata. Jadi luar biasa iman dari seorang perwira ini, mengimani sungguh-sungguh firman Tuhan. Ada banyak orang juga yang kurang mengimani firman Tuhan, ya, dengar ibadah kepada Tuhan, ya, tidak mengimani, kadang-kadang malah tersinggung, ya, terus melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Saudara, kalau kita dengar firman Tuhan, setiap kita dengar firman Tuhan, baik kita dengar firman Tuhan, mendengar di dalam rumah Tuhan, di dalam acara ibadah, atau kita mendengar melalui kita membaca di rumah kita masing-masing, mari saudara kita imani firman Tuhan. Maka badai apa yang kita alami akan berlalu, pasti berlalu. Dan yang kedua saudara, kalau ini yang pertama tadi tentang hanya iman ya, yang melakukan badai, yang membuat badai berlalu, hanya iman. Yang kedua adalah doa.
selain iman adalah yang kedua saya tekankan hal dalam hal doa. Doa itu juga ya, bisa cepat melakukan badai. Kita lihat contohnya di dalam kehidupan seorang buta yang bernama Bartimeus. Kita lihat di sini, kita dapat baca di dalam Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat 47 dan 48. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihankanlah aku." Di sini kita lihat seorang buta ini, Bartimeus ini, berseru kepada Tuhan, ya, mendengar Tuhan lewat, lalu dia berseru pada Tuhan, "Tuhan, anak Daud, kasihankanlah aku." Ya. Dia berseru itu berarti apa? Berdoa. Ya. Banyak pada waktu orang-orang melarang dia, menegur ya, jangan teriak-teriak, jangan ribut-ribut, ya, tidak boleh mengganggu Tuhan mungkin. Tapi katakan Bartimeus semakin keras di dalam berseru, semakin keras di dalam berdoa, ya. Walaupun ada kendala, ya, hambatan, dilarang, ya, oleh orang-orang banyak yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Nah, saudara, dalam hal doa ini memang kadang-kadang kita mungkin ya sudah sering doa, tapi kadang-kadang dalam doa itu ada kendala, ada gangguan-gangguan. Selain mungkin orang lain, keluarga atau dalam hal-hal lain, kita seringkali dalam iblis itu membuat yang mengganggu hati pikiran kita, memikirkan hal-hal baru doa, menyembah Tuhan, hati pikiran kita kemana-mana. Itu seringkali dialami oleh banyak orang. Ya, ada orang juga cerita sama saya, kalau saya doa, setannya mengganggu, pikiran saya kemana-mana, ya. Jadi sangat terganggu. Saya katakan ya, diusir dalam nama Tuhan, ya. Terus menyembah, terus menyembah, memuji Tuhan. Nanti Tuhan kasih kemenangan. Di sini Bartimeus berdoa, berseru kepada Tuhan. Meskipun ada gangguan-gangguan, dia tidak peduli. Dia tetap semakin keras dia berdoa. Nah, saudara, kalau kita lagi ada menghadapi badai masalah, kita berdoa tetapi ada gangguan-gangguan dalam hati pikiran kita, ada dalam situasi yang selalu mengganggu, kita mau seperti Bartimeus, semakin kita tekun dalam doa. Kalau kita tetap semakin tekun dalam doa seperti Bartimeus ini, badai berlalu. Ya. Bartimeus itu langsung bisa melihat pada waktu itu. Akhirnya Bartimeus itu dijamah Tuhan dan bisa melihat. Kesembuhan terjadi. Badai yang tidak tahu berapa lama Bartimeus itu menderita, mempunyai mata yang buta, tetapi saat itu juga Tuhan memberikan mukjizat. Badai yang selama berapa lama mungkin dialami oleh Bartimeus berlalu, segera berlalu, karena hanya dengan apa? Doa. Jadi yang pertama dengan iman, yang kedua ini dengan doa. Dan kita akan lihat contoh yang lain dalam kehidupan murid-murid pada waktu naik perahu, ya, di tengah-tengah lautan.
ya, ditimpa dengan badai yang besar. Padahal waktu itu ada Tuhan Yesus. Ya. Nah, keuntungannya kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, apapun badai menyerang, Tuhan tidak membiarkan. Karena apa? Sekarang murid-murid itu pada waktu diserang badai yang besar, dia berseru berdoa kepada Tuhan. Kita baca dalam Matius pasal yang 8. Matius pasal yang ke-8 mulai ayat 23 saya bacakan. Matius 8. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Tengah-tengah badai besar, ya, murid-muridnya waktu itu pasti ketakutan. Ya. Ini mau mati semua, mau mati tenggelam. Sebab dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Rasa-rasanya sudah tidak ada pertolongan lagi. Berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Murid-murid itu tidak dengan akalnya sendiri, ya. Minta tolong siapa kok? Tuhan Yesus juga dalam keadaan tidur. Kalau tidak mempunyai keinginan untuk doa, ya tidak mungkin terjadi mukjizat. Murid-murid ini tadi berdoa berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kita binasa. Jadi di dalam badai yang besar ini, waktu itu ombak besar sekali, ya. Murid-murid dalam ketakutan, kekhawatiran, ya rasanya sudah pasti mati semua, mati tenggelam. Tetapi mereka masih ingat berseru kepada Tuhan. Tapi itu saudara, di dalam menghadapi badai yang besar apapun, ya, bukan hanya badai sekarang ini virus, bukan, badai apapun, ya, yang kita hadapi, kita tidak mungkin bisa mengatasi sendiri, ya, dengan akal manusia sendiri. Kalau badai itu terlalu besar, kemampuan kita terbatas. Tapi ingat, ya, kemampuan Tuhan tidak ada batasnya untuk mengatasi segala apa saja yang kita tidak bisa atasi, yang manusia tidak bisa menolong. Tuhan sanggup menolong. Di sini kita lihat seterusnya dikatakan dalam ayat tadi, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Badai berlalu, ya, karena mereka berseru kepada Tuhan. Doa itu sangat penting, saudara. Ada yang orang Kristen, anak Tuhan, yang kurang suka doa. Doa itu penting, mendatangkan mukjizat, melakukan badai yang menimpa dalam kehidupan kita. Di sini Tuhan segera bertindak karena mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan katakan, mengapa kamu takut dan kurang percaya? Kalau di sini kita melihatnya, danau itu menjadi teduh sekali. Karena apa? Tuhan lakukan apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan menghadik, ya, menghadik danau itu. Angin ribut yang besar, gelombang yang besar itu dihadik Tuhan, diusir Tuhan. Mari saudara, sebelum selain kita bersyukur pada Tuhan, kita mau meneladani Yesus. Ya. Tuhan memberi kuasa juga kepada kita orang percaya. Hadik, usir itu, ya. Badai yang bisa diusir. Kalau Tuhan menghadik itu, lalu gelombang itu
badai itu segera berhenti. Ya. Danau itu menjadi teduh sekali. Dua contoh ini saudara yang tentang dalam hal doa ya, doa Bartimius, doa murid-murid pada waktu ditimpa dengan badai yang besar. Dan yang ketiga saudara, hal yang ketiga adalah dalam hal bersyukur. Kadang-kadang kita sudah doa, ya, sudah mempunyai iman, doa, tetapi kadang-kadang di saat badai itu besar sekali, ya, tekanan beban berat sekali, lalu kita ini kurang bersyukur kepada Tuhan, ya, bersungut-sungut, ya, kadang-kadang menggerutu, mengapa ya Tuhan kok begini, ya, biarkan saya begini. Hal yang ketiga ini kita harus belajar bersyukur, ya. Bersyukur kepada Tuhan di dalam menghadapi segala hal. Kita melihat Tuhan Yesus sendiri, ya. Kita meneladani Yesus sendiri dalam menghadapi cara manusia menghadapi badai juga, ya. Pada waktu Tuhan Yesus membuat pelayanan di dunia, ribuan orang yang datang, ya, 5.000 orang hanya laki-laki saja, selain wanita dan anak-anak, ya, jadi puluhan ribu ya, jumlahnya. Di sini kita lihat pada waktu itu sudah malam, jadi murid-muridnya kebingungan supaya Tuhan Yesus memerintahkan mereka pulang, takut kelaparan, ya, tidak ada makanan. Ini secara pikiran manusia, secara manusia, saudara, bukanlah merupakan badai yang besar, ya. Bagaimana keadaan orang ini, ya? Ribuan orang tidak ada makanan, ya. Padahal sudah malam, cari makanan di mana, ya. Tuhan Yesus, kita mau mencontoh meladani Yesus, ya. Tuhan Yesus sendiri tidak bingung, tidak khawatir, tidak tidak kebingungan, lalu menyuruh murid-muridnya, ayo cepatnya menyebar kemana saja, cari makanan yang di mana saja sebanyak-banyaknya. Orang-orang ini lapar, ya. Tuhan tidak menghendaki mereka pulang dengan lapar. Tidak kebingungan menyuruh murid-muridnya, tetapi Tuhan Yesus itu katakan apa yang ada padamu. Di situ hanya 5 roti dan 2 roti dan 2 ikan. Diserahkan kepada Tuhan, lalu Tuhan dalam menghadapi masalah ini, ya, Tuhan pada waktu itu di dalam dunia 100% Allah juga 100% manusia, ya. Cara manusia apa bisa, ya, makanan, bagaimana caranya untuk puluhan ribu orang, tetapi kita lihat apa yang dilakukan Tuhan pada waktu itu menghadapi badai ini, masalah persoalan ini, harus mengadakan makanan untuk 10 ribu orang lebih. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 mulai saya bacakan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 orang, 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ,
Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Di sini apa yang dilakukan Tuhan? Mengambil roti dan ikan yang sedikit itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan. Kebanyakan orang yang ditimpa dengan badai atau lagi badai yang besar yang berat ya, apa bisa mengucap syukur ya. Adanya ya susah, ngenes ya, stres ya. Tapi ini Tuhan tidak. Tuhan mengucap syukur dengan apa yang ada itu, 5 roti dan 2 ikan. Di sini Tuhan mengucap syukur lalu membagi-bagikan. Apa yang terjadi? Badai berlalu, ya, badai besar berlalu. Orang-orang itu dapat makan semua sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Jadi hal yang ketiga itu tadi yang pertama iman, kedua doa, ya, yang melakukan badai, yang ketiga bersyukur. Ya. Kita mau belajar mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Dalam menghadapi badai pun kita melihat yang meneladani Tuhan Yesus sendiri, dia mengucap syukur. Ya. Tidak kebingungan bagaimana ini keadaan makanan cuma sedikit untuk ribuan orang, tapi dia mengucap syukur. Nah saudara, hal yang ketiga ini memang sulit kita lakukan ya. Untuk mengucap syukur, bersyukur itu kadang-kadang sulit kalau badainya besar, masalahnya besar ya. Bebannya berat. Tapi kalau kita lihat Tuhan Yesus sendiri ya dalam keadaan memerlukan menghadapi ya masalah soalan yang berat ini, dia hanya mengucap syukur. Akhirnya mujizat Tuhan terjadi. Dan kita yang kedua, kita meneladani dalam kehidupan Ayub betapa penderitaan badai yang terlalu amat sangat besar yang dialami oleh Ayub. Tidak hanya sakit penyakit, tetapi habis-habisan, dari kaya menjadi miskin Ayub itu. Tetapi kita lihat dalam kehidupan Ayub perlu kita teladan, mengucap syukur. Dalam keadaan itu mengucap syukur. Kita baca dalam Ayub pasal yang pertama. Ayub 1 ayat yang ke-21. Ayub 1 ayat 21 katanya, ini kata Ayub ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam penderitaan yang luar biasa, badai yang luar biasa beratnya, besarnya, masih bisa memuji Tuhan. Berarti Ayub ini masih bersyukur kepada Tuhan, tidak menggerutu, tidak murtad, tidak bersungut-sungut, tetapi masih bisa terpuji. Dia katakan terpujilah nama Tuhan, masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan kita lihat apa akhirnya? Ayub diangkat kembali ya. Diangkat kembali, penyakitnya disembuhkan, anaknya dikembalikan, kekayaannya juga dikembalikan. Tuhan memberkati lebih dari semula. Ini saudara, karena dalam hal mengucap syukur ya. Jadi ada 3 hal tadi, iman, doa, dan bersyukur. Kalau kita lihat dalam hal ini, mari kita mau belajar di dalam segala hal itu dibawa dalam doa, berseru pada Tuhan supaya mujizat terjadi, badai berlalu.
doanya harus disertai dengan iman dan mengucap syukur. Kita belajar doa disertai iman dan mengucap syukur. Jangan doa asal-asalan saja, ya. Asal-asalan saja tidak sampai tidak bisa menyentuh hati Tuhan. Kita berdoa sampai menyentuh hati Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak pernah tuli, Dia selalu akan mendengar doa kita. Dan saudara, cantan ayat firman Tuhan pada saudara malam hari ini. Kita mau belajar doa disertai iman dan ucapan syukur. Doa tanpa iman percuma, saudara. Kalau kita tidak mengimani, tadi orang-orang yang sakit itu mengimani. Katakan saja Tuhan sepatah-kata. Orang ibu yang pendarahan asal jamah saja. Jadi doa itu disertai dengan iman dan ucapan syukur. Jangan kita lemah di hadapan Tuhan. Kebanyakan orang itu kalau bebannya besar, badannya besar, lalu lemah. Tapi pada malam hari ini kita sudah lihat contoh-contoh dalam Alkitab. Kita mau melakukan apa yang Tuhan ingatkan kepada kita semua pada malam hari ini. Kita akan tutup kebaktian ini di dalam doa. Kita akan naikkan pujian. Dengan imanku kuhadapi semua. Dengan imanku, dengan berdoa dan dengan bersyukur, kita menghadapi segala badai yang menimpa dalam kehidupan kita. Badai pasti berlalu. Amin, saudara. Kita nyanyikan yang ini. Dengan iman ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung bentuk
kasih Engkau sudah menguatkan kami dengan firman-Mu. Marilah Tuhan, Engkau akan, oh Tuhan, mengingatkan kami senantiasa untuk, oh Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Apa yang Kau kehendaki, ajarkan kami melakukan, Tuhan, supaya kami boleh, oh Tuhan, melihat, menikmati, mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa untuk melakukan badai-badai pencobaan, badai kesusahan, badai sakit penyakit, badai apapun juga. Kami yakin Tuhan akan segera berlalu kalau Tuhan kami tetap Tuhan mempunyai iman, doa disertai dengan iman dan ucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini yang sudah mengikuti kebaktian online ini Tuhan. Engkau akan memberkati jamaah kami satu persatu Tuhan. Engkau akan curahkan berkat-Mu Tuhan, baik berkat jasmani, terutama berkat-berkat rohani. Kekuatan iman, hidup dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap memiliki keselamatan daripada Engkau. Kami tetap memiliki berkat-berkat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau akan, oh Tuhan, menguatkan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Meskipun Tuhan, jemaat yang kami layani ini jemaat kecil, tetapi tanggung jawab kami besar di hadapan Engkau Tuhan. Sebab itu kami selalu mau menyerahkan Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini di dalam tangan-Mu. Marilah kami mohon Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, memulihkan kembali gereja-Mu tempat ini. Oh Tuhan, berkati dengan banyak jiwa-jiwa baru yang datang bertobat kepadamu dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Kau tidak akan membiarkan kami semua pulang dengan hampa, tapi Tuhan Kau akan menyertai kami semua Tuhan. Oh jemaat-Mu di tempat ini, kami hamba-Mu Tuhan, Kau akan menyertai kami semua dengan berkat-berkat yang luar biasa dari surga. Kiranya damai sejahtera, sukacita surga, oh Tuhan, melimpah dalam kehidupan kami semua. Engkau akan curahkan Tuhan damai sejahtera, sukacita surga dan berkat jasmani, berkat rohani. Kau nyatakan sertai kami semua, mencarakan pulang membawa mujizat-mujizat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, berikan kami semua, tambahkan kami semua iman yang Tuhan sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kasih karunia Allah dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kami semua mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.